Dia papa tiriku. Bulan puasa gini dia malah maksiat. Berisik, sana masuk kamar. Itu udah jam sahur. Nanti keburu imsak, Papa. Ya udah, gak usah digubris, lanjut party aja. Oke, baby. Benar-benar keterlaluan sih, Papa. Meme bilang stop. Kurang ajar. Papa pukul Meme. Padahal di depan Mama, dia selalu nunjukin sayangnya ke Meme. Ayo Papa, ayo lagi, ayo lagi. Lalu Mama pun pamitan tugas kerja di Kuala Lumpur. Tolong jagain Meme ya, Pak. Meme, Iya Mama. kamu jangan nakal ya. Harus nurut kata Papa. Iya Mama, dadah. Apa Papa selama ini cuma pura-pura ya? Astaga, kasihan. Ayo bangun sayang. Mas Digo, mabok boleh, goblok jangan. Masa anak kamu sendiri kamu tampar kayak gini? Kasihan tau nggak? Kamu itu dibayar sama aku, jadi gak usah ngatur-ngatur aku. Tapi Mas, anak ini Alah, udahlah. Kalian ini bikin rusak moodku aja. Pulang kalian semua. Mas, udahlah, jangan marah-marah dong. Pulang aku bilang. yuk pulang yuk. Papa. Sini kamu. Sakit, Pak. Au. Makan tuh sahurmu. Jangan ganggu-ganggu aku lagi. Papa, kenapa Papa perempuan ke rumah? Tolong membuat Mama sedih. Hei anak bodoh. Awas ya kalau kamu sampai berani ngadu ke mama. Apa yang kamu lihat tadi? Lebih baik kamu diam. Aku jahit mulutmu. Paham? Paham enggak? Paham, Pak. Lihat aja. Kalau sampai ini terdengar sampai ke mama kamu, tak buang kamu tahu nggak? Dan kamu gak akan bisa ketemu mama kamu lagi. Enggak, Papa, enggak. Mimi enggak ngadu. Ya udah. Mama. Lalu siapa sangka besoknya? Ya Allah, itu kan Papa. Anjir, anakmu sayang. Hah? Mana? Itu. Sialan. Gawat nih kalau sampai dia ngadu. Papa tiriku selingkuh. Aku cepat-cepat telepon Mama. Kamu mau ngadu? Papa. Berani-beraninya kamu telepon mamamu. Ampun, Pak. Selamat siang, Pak. Ada apa ya ini? Oh, enggak, Pak. Anak saya ini nakal, merusakin HP-nya sendiri. Jadi, saya lagi ngasih pelajaran ke dia. Rusakin HP-nya? Maklum, Pak. Anak saya ini anak yang berkebutuhan khusus. Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu saya permisi ya. Yuk, Mah. Mari, Pak. Yuk, mari. Tapi perasaan tadi yang lempar bapaknya. Bodo amat lah. Sampai di rumah, Meme pun dipukul habis-habisan. Ngadu kamu! Ngadu! Ampun, Pak. Sakit. Berani-beraninya kamu ngadu sama mama kamu. Habis kamu. Ampun, Pak. Mi janji. Mi gak ngadu Mama lagi, Pak. Mulai sekarang, gak ada kamu pakai handphone. Paham? Iya, Pak. Iya, Pak. Udahlah sayang, daripada kamu emosi sama anak bodoh ini. Kenapa kita nggak have fun aja di sini? Aku sih lebih suka di rumah kamu daripada harus cekin diam. Ternyata tadi Papa sama perempuan ini ke hotel. Ya udah yuk. Anak jelek, tolong ya bawain minuman untuk tante sama papa. Dosa banget Papa tiriku, ya Allah. Dia lebih memilih bersinah ketimbang berpuasa. Ini Pak, minumannya. Ya udah sana keluar.
siapa? Meme harus gimana ya sekarang? Oh, Meme tahu harus minta tolong ke siapa. Akhirnya Meme pun datang ke rumah Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, semua perbuatan tidak patut untuk dilihat anak-anak, terutama di bulan suci ini. Meme bingung Pak Ustadz. Meme nasihatin Papa, tapi Meme dipukul-pukul. Meme takut. Ayo Megi, Pak Ustadz, kita ke rumah kamu sekarang. Ini kamarnya. Astagfirullah, ada apa ini? Gak mungkin. Kok tante itu udah gak ada? Maaf Pak Ustadz, kalau boleh tahu ada apa ini masuk ke kamar saya rame-rame? Pak Digo, saya dapat kabar dari warga sekitar kalau Pak Digo bawa perempuan lain ke rumah. Apa? Tapi saya juga nggak ada siapa-siapa di sini selain Pak Digo dan Meme. Jadi mungkin ini cuma salah paham. Maafin saya Pak Digo. Saya begini juga untuk mencegah perbuatan zina di perumahan kita. Gak apa-apa kok Pak Ustadz, saya ngerti. Ya udah kalau gitu Pak, kami pamit. Monggo Pak Ustadz. Padahal sebenarnya aku udah tahu semua. Waktu anak bodoh itu pergi, aku tahu kalau dia pasti mau ngomong. Sayang, kamu pulang duluan aja. Anak bodoh itu pasti bawa orang ke rumah. Kalau digerebek, kita berdua bisa jadi masalah. Ya udah sayang. Pokoknya kamu tenang aja, karena anakku itu udah kelewatan. Aku tahu harus apa. Kok bisa ya? Mei, bukan kamu kan yang lapor ke Pak Ustadz? Bukan, Pak. Ya udah kalau bukan, Papa cuma mau bilang kalau Papa sama Tante itu udah gak ada hubungan apa-apa. Papa sadar kalau apa yang Papa lakuin ini salah. Papa gak mau nyakitin kamu sama Mama terus-terusan. Ini beneran, Pak. Beneran sayang, demi Allah. Maafin Papa ya nak. Karena Papa berani sumpah demi Allah, Meme pun gak kepikiran kalau itu semua hanya kebohongan dia. Lalu siapa sangka? Pokoknya kamu tenang aja. Anak itu pasti mati di tanganku. Karena dia terlalu baik tahu tentang kita. Papa mau bunuh Meme. Meme gak bisa tinggal diam. Tapi Meme gak pernah nyangka kalau di sinilah tempat terakhir Meme melihat dunia. Meme dibunuh saat buka puasa. Enak gak sayang? Enak, Pak. Coba aja Mama udah pulang. Meme rindu sama Mama. Sabar ya sayang, minggu depan kan Mama udah pulang. Habis ini Meme boleh berenang gak, Papa? Boleh dong. Yeay! Papa, sini. Iya sayang. Aku tenggelami kamu. Mati kamu. Aku adalah anak autis yang dibunuh papa tiriku. Kalau begini kan semua orang bakal ngira anak bodoh ini tenggelam sendiri. Bukan tenggelam kan anak itu? Dek, aduh, jangan-jangan ini lagi. Vicky, tolong ada yang tenggelam. Mana? Awas. Berhasil. Jangan salahin papanya. Kalau waktu itu kamu gak lihat semuanya. Dan lapor ke Pak Ustadz. Pasti kamu gak bakal berakhir seperti ini, anakku. Kayaknya udah meninggal dia, Riz. Lihat aja bibirnya udah biru gitu. Ya Allah, mana sih orang tuanya? Ini ya Allah anakku. Mbak, anak saya kenapa? Tadi waktu saya ketemu anak ini udah ngapung di kolam, Pak. Apa? Meme. Lalu Mama pun langsung pulang ke kota. Tanpa berpamitan kamu Sayang. menghilang bagaikan ditelan samudra. Ku ingat apa kataku saat dan Kenapa kamu ninggalin Papa? Mama gak mau kamu tinggalin, gak mau. Kamu jangan nakal ya, harus nurut kata Papa. ku menangis merindukan bayang. Tinggalin Meme berenang sendirian. Namun hidup Kenapa kamu tinggalin dia,
siapa? Meme ini udah kamu satu-satunya. Kalau nggak ada dia, aku harus gimana, Mas? Maafin aku sayang. Anakku ya Allah. Anakku. Kenapa kau berapa satu-satunya ya Allah? hati masih bertemu. Astagfirullah, ternyata kejadian kemarin bukan kecelakaan, Ki. Ternyata dia ditenggelami oleh orang tuanya sendiri. Biadab, ini pasti udah direncanain nih. Permisi. Dok, kenapa anak saya nggak bisa ditolong, Dok? Maaf Bu, saat almarhumah dibawa ke rumah sakit, almarhumah sudah tidak bernafas lagi. Gimana sama satu-satunya, Dok? Ini hasil visumnya. Dinilainya tidak ditemukan adanya tanda kekerasan. Jadi saya pastikan almarhumah meninggal karena murni kecelakaan. Ini ada uang 100 juta. Tolong palsukan hasil visum dan berikan kepada istri saya ketika dia datang. Beres Pak, serahkan semuanya pada saya. Good job, dokter. Makasih untuk 100 jutanya Pak Digo. Anakku ternyata dibunuh suamiku sendiri. Kok kayaknya seperti ada sesuatu ya? Pokoknya kamu tenang aja. Anak itu pasti mati di tanganku. Karena dia terlalu baik tahu tentang kita. Papa mau bunuh Meme. Meme nggak bisa tinggal diam. Lalu Mei pun tulis surat ini agar yang temui Meme tahu siapa pelakunya. Ternyata kamu pelakunya, Digo. Enggak, kamu bunuh anakku. Demi Allah, aku akan buat kamu menyesal, Digo. Nyawa sebalas dengan nyawa. Kamu yang kuat ya, sayang. Sayang, kenapa ini? Dasar laki-laki gadap. Aku tahu kamu yang membunuh anakku. Ya, mati kamu. Ah, sakit. Sakit. Sayang. Sayang, Ya, kok bengong? gak apa-apa. Ya udah, kamu cuci muka dulu, Gi, biar aku yang jaga di sini. Gak pada tega ngelakuin itu. Apa salah anakku? Padahal sebelumnya dia terlihat sayang sekali sama anakku. Om janji, Om bakal jagain kamu dan Mama. Dan Om akan anggap kamu kayak anak Om sendiri. Karena Om sayang banget sama kalian berdua. Jadi boleh nih Om nikahin Mama? Boleh dong. Alhamdulillah. Gak bisa. Sebelum aku bertindak, aku harus ngulik lebih dalam dulu. Mas Digo, aku bersumpah. Aku gak akan tenang buat. Tenang di sisi Allah, anakku. Mama janji, Mama pasti bakal cari keadilan untuk kematianmu, nak. Anak kita pasti ditempatkan ke tempat orang yang beriman, sayang. Kok Rama jadi sensi ya sama aku? Apa dia tahu sesuatu? Gak mungkin. Dia kayak gini pasti karena anaknya yang baru meninggal. Bahkan, tipe yang dia aja sekarang aku udah merasa jijik. Kalau bukan demi ngulik lebih dalam, dia udah mati di tanganku. Lalu malamnya, aku diam-diam ambil HP-nya. Pak Budi Manajer. Siapa sangka, selama ini dia ganti nama selingkuhannya. Dan aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Bagus, Digo. Aku capek-capek kerja buat bantuin ekonomi keluarga kecil kita. Tapi ini balasanmu ke aku. Entah kenapa, hatiku pun tergerak ingin mencari bukti perselingkuhan suamiku dari rekaman CCTV. Kok nggak ada ya? Udah mau imsak lagi. Ya Allah, apa-apaan ini? Dengan ini, kamu gak bisa ngelak lagi, Mas Digo. Lihat aja apa yang bakal terjadi sama kamu. Halo, tolong bawa aku ke tempat orang itu pagi ini juga.
Dia suamiku yang tega bunuh anakku dan ini adalah balasan untuknya. Mati kamu! Kalau kamu mau balas dendam untuk kematian anakmu, pergilah ke tempat keramat itu yang konon katanya ada siluman ular putih yang suka menolong manusia. Nyai! Hijau adikku? Gak, dia bukan hijau. Ada apa memanggilku perempuan cantik? Anak saya, Nyai. Anak saya dibunuh sama suami saya sendiri. Apa? Sekarang cepat coba pejamkan matamu. Ya, Nyai. Dasar manusia kurang ajar. Tega kau memperlakukan perbuatan keji seperti itu kepada anak yang tak bersalah. Ayo ikut saya akan bantu kamu musnahkan iblis itu. Enggak, Nyai. Enggak mau. Lantas untuk apa kamu kesini? Saya mau habisin dia dengan tangan saya sendiri, Nyai. Jadi, saya kesini untuk meminta sesuatu. Sesuatu? Baiklah. Boneka? Ya, sayang. Astaga, kamu kenapa ini? Gak tahu sayang. Jangan kamu stroke lagi, sayang. Bentar ya, aku telepon pihak rumah sakit dulu. Halo, Sus. Kamu pikir siksaannya cuma segitu? Kau harus bayar perbuatanmu kepada anakku, Digo. Bokongku dong. Sayang, kenapa lagi nih? Sakit. Kok dia senyum? Kamu ngapain senyum gitu? Aku ini lagi kesakitan, bukan dibantuin. Tahu apa kamu? Apa jangan-jangan dia udah tahu sesuatu? Udah, gak usah nerka-nerka. Apa yang kamu pikirin tuh bener kok. Kamu tahu apa? Tentu aja tahu semuanya dong. Waktu itu, aku datang ke restoran dan lihat langsung dari rekaman CCTV bagaimana kamu bunuh anakku yang tak bersalah itu. Apa? Walaupun aku punya bukti-bukti kuat untuk jeblosin kamu ke penjara, tapi aku nggak lakuin itu. Kamu mau tahu kenapa? Karena aku yang akan akhiri hidupmu dengan tanganku sendiri, Digo. Kamu mau ngapain? Ada di Burama. Ayo jangan kau. Enggak. Wah, kau ngatur kami pula kau. Udah jalan cepat. Baik cerita kali aku tengok. Bijak-bijakan batang leher kau nanti. Sekarang, inilah akhir dari semuanya. Rama. Dari sebab perbuatan kamu, Rama. Tega banget kamu sama aku. Tega? Apa kamu juga tega pas waktu kamu nenggelamin anakku? Kalau kamu memang gak punya perasaan lagi dan mau sama selingkuhan kamu itu, kamu tinggal pergi, Digo. Kenapa kamu tega bunuh anak aku? Kenapa? Aku... Rumah. Siap, Bu. Ayo, Jo. Jangan salahin aku. Semua ini aku lakukan demi mencari keadilan untuk anakku yang tidak bersalah. Sekarang, tinggal musnahin jasadnya. Akhirnya, nak. Aku yang bunuh kamu pun dapat balasannya. Selamat tinggal, suamiku. Anakku, mama punya mata, tapi tak selalu bisa melihatmu. Punya telinga, tapi tidak setiap saat bisa mendengarmu. Semoga kamu tenang di alam sana, nak. Mama akan selalu berdoa untukmu.